Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala bi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis shalah wa atiz zakah warka'u ma'rahim. Shadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna man hafaza ala sholawati akramahullahu ta'ala bihamadin hisyal yarfa'u anhu liyuqal aithi wa azabal qabri wa yu'azibuhu Allahu kitabahu biyamini wa yamur ala syiratil kalbari kalbarqa wa yadkhulul jannah bi ghairi hisab. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa sadaqal qailin. Alhamdulillahirabbil alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita diberikan kesempatan setelah bangun tidur dalam keadaan sehat walafiat. Jadi kesempatannya itu kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak kekurang sesuatu apapun. Kemudian makanan ada di meja makan, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan karunia kepada kita tanpa pandang bulu. Rahman Rahim Allah Subhanahu wa taala diberikan ke siapapun, tetapi rahimnya Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang bisa khusus bagi orang-orang yang senantiasa menjalankan risalah-risalah yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah bagi kita habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabat, dan kita selaku umatnya, para tabi'in, ulama, aulia Allah. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita diberikan keberkahan pada pagi hari ini. Kita datang ke masjid ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya hujan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Al-A'raf ayat 96, sekiranya suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan keberkahan dari langit maupun dari bumi. Quran surat Al-A'raf ayat 96. Oleh karena itu ada doa ketika turun hujan, Allahumma inna syayyiban nafi'an, Allahumma syayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah keberkahan atau turunkanlah hujan yang bermanfaat. Jadi ulah hujan yang status, alhamdulillah hujan, doa heula. Allahumma sayyiban nafian, ya Allah turunkanlah hujan yang bermanfaat. Jadi hujan, kita mendoakan hujan ini hujan yang berkah, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Quran surat Al-A'raf. Jadi Allah akan memberikan keberkahan dari langit melalui hujan, kemudian dari bumi melalui tumbuhlah tanaman, tumbuhan, sayuran yang bisa kita makan atau kita konsumsi. Sehingga ketika ada juga yang hujan itu membawa malapetaka kepada siapapun, Allah tidak pandang bulu memberikan rahman. Allah juga tidak pilih-pilih ketika misalnya Allah memberikan azab atau musibah. Arek anu bangkawara, arek anu beriman kena. Oleh karena itu, sekiranya suatu negeri beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, maka aku turunkan keberkahan di langit dan dari bumi.
Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah manakah yang kamu dustakan para jamaah sekalian? Hujan, diberi hujan. Kabayang lamun misalnya hujan di Bogor, hujan setahun tuh hujan misalnya di Bogor, pasti kekeringan, kemudian paceklik. Kita pasti akan mengadakan sholat minta hujan. Oleh karena itu para jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami mengajak, saya mengajak, kita mengajak untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, melaksanakan sholat 5 waktu. Kalau misalnya tidak bisa di awal waktu karena uzur atau karena sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan, bisa setelah awal waktu. Karena para jamaah sekalian, Ali bin Abi Thalib seperti yang saya sampaikan kemarin, Ali bin Abi Thalib berkata, Rasulullah pernah bersabda 3 hal yang tidak boleh diakhirkan. Salah satunya adalah sholat bila mana sudah tiba waktunya. Kemudian yang kedua, jenazah bila mana sudah siap untuk dikuburkan. Yang ketiga adalah wanita yang masih sendiri tetapi mempunyai peluang untuk dinikahkan tapi belum menikah, nikahkan segera. Jadi tidak hanya perempuan, juga laki-laki. Kemudian ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan sholat pada hari kiamat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, tidak akan mendapatkan perlindungan, tidak akan mendapatkan kecerahan, dan nanti di akhirat akan dikumpulkan dengan Fir'aun, akan dikumpulkan dengan Haman, dan akan dikumpulkan dengan Ubay bin Khalaf, musuh-musuh Islam, musuh-musuh baginda Rasulullah SAW, musuh-musuh agama, orang yang zalim, orang yang Fir'aun, orang yang mengaku Tuhan. Oleh karena itu para jamaah sekalian, ketika kita pada saat nanti di akhirat itu dikumpulkan dengan orang yang namanya Fir'aun, orang yang namanya Haman, orang yang namanya Ubay bin Khalaf, itu sesungguhnya tahukah kalian bahwa berapa lamakah kita akan berdiam diri di neraka jahanam misalnya? Selamanya para jamaah sekalian. Neraka jahanam mungkin kita akan tinggal di dalamnya beribu-ribu tahun, berjuta-juta tahun penuh dengan siksaan. Eta teh hanya ninggalkeun sholat. Makanya pentingnya sholat itu seperti itu. Makanya tidak henti-hentinya saya mengajak arek dalam keadaan apapun kecuali yang 2, yaitu an-naum wa nisyan. Itu bisa gugur kewajiban sholat, tetapi itu ada lagi bahwa diperintahkan untuk qada. Di sana orang pingsan kasarean seperti yang saya sampaikan tadi, di qada. Qadanya kapan? Qadanya ketika kita ingat, langsung di qada. Kecuali Jumat, sholat Jumat mah qada, makanya niat ke usolli fardhu jum'ati rakaataini makmuman atau imaman lillahi ta'ala, tidak ada adaan. Karena sholat Jumat mah qada, lamun teu sholat Jumat sholat lohor gitu. Salah. Jadi usolli fardhu jum'ati rakaataini makmuman atau imaman lillahi ta'ala mustaqbilal kiblati, lain adaan mustaqbilal kiblati makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Karena Jumat mau qada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala ba'duhum warada fil hadithi anna man hafazo itu diraksa. Al hafazo baheula ta barudak ngora al hafazo nu diraksa, anu naon teh nu ngarasa gitu. Man hafazo ala sholati akramahullahu ta'ala bi khamsi hisab yarfa'u anhu diyuqal aifi wa azabal qabri wa yu'tihi Allahu kitabahu biyaminihi wa yamuru ala siratil kalbarqa, menyeberang. Jadi siratil kalbarqa, menyeberang seperti
buruk. Barko itu lain minyak barko lain. Barkun kilat. Kal barko wa yadkhulul jannata bi ghairi hisab. Asup ka surga teu dihisab. Eta. Wa man tahawana anis salati aqabahu Allahu bi khamsa asyarata ukubata khamsahu fid dunya wa salasatu indal maut wa salasu bil qabri. Jadi anu teu salat teh kayak ayanya di dunia menang siksaan baraha, kemudian pada saat sakaratul maut, kemudian pada saat di akhirat atau dikubur. Wa salasu indal hurujihi minal qabri fa ammal lawati fid dunya fala ula tunza'ul barakatu minal umuri wasaniyatu lahuwa isus solihin. Biloba ya ternyata. Jadi artinya seperti ini. Dalam sebuah hadis telah disebutkan bahwa barang siapa menjaga sholatnya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memuliakannya dengan 5 perkara. Ya, di dunia nyawa dia anu sok sholat. Jadi ada 5 perkara Allah Subhanahu wa ta'ala akan memuliakan bagi orang-orang yang menjaga sholatnya. Lain ngejaga anu sholat maksudnya. Menjaga sholatnya itu telalai, kemudian tengah remehkeun, akimi sholat, mendirikan sholat. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan kesempitan hidup darinya. Anu sok sholat mah mana anu keheulan moal anu sholat mah, malah anu can sholat HTT asa kumaha gitu nya. Lamun urang biasa sholat can sholat gitu, asa HTT kumaha gitu, ayo bae. Yang pertama adalah Allah akan menghilangkan kesempitan hidup darinya. Sempit hati, sempit hidup, teu bahagia lah itu. Teu bahagia tinggal we nu tara salat mah. Uring-uringan naon segala macam, tapi nu sok salat mah. Karena as-shalatu tan'a 'anil fahsya'i wa munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu yang pertama. Allah akan menghilangkan kesempitan hidup darinya. Ini udah janji Allah. Allah tidak akan sulaya, Allah tidak akan ingkar pada janjinya. Kemudian yang kedua, Allah akan menyelamatkannya dari azab kubur. Azab kubur. Nah, yang pertama dihisab pada saat di alam kubur itu sholat. Ada kisah ini wallahu a'lam bishawab. Umar ibnu Khattab itu meninggal. Kemudian Ali ibnu Abi Thalib itu ingin mendengarkan apa yang terjadi di dalam kuburnya Umar ibnu Khattab. Karena karomah. Kalau selain baginda Rasulullah itu karomah. Kalau Rasulullah itu mujizat. Jadi ada keistimewaan, salah satu keistimewaan Ali ibnu Abi Thalib pada saat itu ingin mendengar siksa kubur, itu baginda Ali ibnu Abi Thalib itu mendengarkan apa yang terjadi di alam kubur pada saat beberapa saat Umar ibnu Khattab dikuburkan. Apa yang terjadi di alam kubur? Wallahu a'lam ini ceritanya. Jadi ketika dikubur itu Umar ibnu Khattab didatangi malaikat, ditanya oleh malaikat dengan wujud yang seram, menyeramkan. Tapi yang namanya Umar ibnu Khattab juri gesieun, setan pun takut kepada pada saat hidupnya setan pun takut kepada Umar ibnu Khattab. Ditanya kelah, man robuka, wa man nabiyuka, wa ma imamuka, wa ma kiblatuka. Ditanya, siapa kamu? Ditahu gitu kan, saya malaikat yang akan menanya.
Kata Umar, Anda lah bahasanya, Anda menanyakan saya sebagai sahabat terdekat baginda Rasulullah, sebagai orang yang kuat, sebagai orang yang tegas, nanyanya seperti ini, kata Umar bin Khattab. Bagaimana nanti nanya kepada umat-umat yang lain dengan seramnya, dengan wujud yang seram, dengan wujud yang menakutkan, akan saya lawan. Jadi dikisahkan seperti itu. Akhirnya setelah Umar bin Khattab dikuburkan, jadi riwayatnya setelah itu umat-umatnya baginda Rasulullah SAW itu ditanyanya agak lemah lembut setelah Umar bin Khattab itu protes lah istilahnya kepada malaikat yang menanyakan di alam kubur. Jadi sanggeus nama umat-umat kita nih, umat-umat baginda Rasulullah SAW ditanyanya terserem dibandingkan sebelumnya Umar bin Khattab protes kepada malaikat gitu. Pan diceritakan malaikat penjaga kubur itu yang nanyain bawa tongkat, kemudian di luhurna aya parang, kemudian mukanya serem. Tidak tahu cerita tak? Cerita si Petruk, sekaya kan? Cerita si Petruk, malaikat penjaga kubur yang menanyakan man rabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka wa man nabiyuka wa ma kiblatuka. Maka ditalkin faqalu kan sekaya tak? Lain ngabejaan mayit, lain ari mayit mah teu bisa dibejaan. Oh eta talkin, punten nih. Oh eta talkin, naon eta. Geus maot teh geus. Jadi lamun maot teu ditalkinin kabaya kos ucing dikubur tinggalkeun we. Nah, talkin itu mengajarkan darosah, mengajarkan kepada yang masih hidup bahwa kita akan seperti itu. Urang teu bisa ngapalkeun. Man robuka, siapa robu, apalkeun we sampai maut teu bisa. Itu nanti yang menjawab itu adalah amal soleh kita. Laulah kuda apa kan man oke cek Pak Haji Nurdin ya lamun talqin, pas talqin sok disebutkeun ke malaikat teh nanya man robuka, wa ma imamuka, wa man nabiyuka, wa ma kiblatuka, apalkeun ayeuna teu bisa. Teu bisa diapalkeun. Assalamualaikum. Apa agen man robuka Allahu Rabbi. Kemudian wama imamuka Al-Qur'an imamku, wama nabiyuka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi ya wa rasula cek nu talqin tah apa geurah urang ah. Kemudian nu terakhir wama kiblatuka Ka'bah kiblati cenah mah kitu apa agen henteu engke mah makanya disebutkan lamun urang namanya istirja itu innalillahi wa inna rajiun. Semoga almarhum atau almarhumah diterangkan dan diluaskan kuburnya teh eta. Doakeun husnul khotimah. Sabenarnya husnul khotimah mah urang geus kanyahoan ngadoakeun jelema anu bangkawara didoakeun urang husnul khotimah. Memang eta orang Islam teh pangbageurna itu. Nu bangkawara nu anu baragaju lah. Mohon maaf ya mas saya sebutkan misalnya baragajul hirupna itu bener lah, tapi pas maut mah marilah kita doakan semoga almarhumah husnul khotimah pada orang nyawa dalam keadaan hirupna kumaha. Kemudian sok aya kieu lamun anu maot sok disebutkeun kieu asyhadu bi hajal main khair. Hati-hati tak, saya bersaksi bahwa mayit jenazah itu baik, orang baik. Sok aya tah tiba-tiba ketika arek nyolatkeun aya nu ditukang asyhadu bi hajal mayit khair. Bahaya eta, bisa wae nu eta teu khair. Bisa wae pada saat dia sakaratul mautnya itu bukan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah atau la ilaha illallah Allah, tapi lain. Makanya keluarganya itu ketika keluarga kita sakaratul maut itu kudu ditangguhan, kudu dituntun, ulah nyebut gitu, nyebut ulah gimana nyebut terus tuntun maksudnya. Tapi kalau misalnya mautnya itu di tengah-tengah keluarga kita, tapi kalau mautnya itu misalnya kecelakaan di mana, kita doakan. Bahaya di rumah sakit, makana lamun ke rumah sakit punten ya mah punten, lamun misalnya keluarga orang mau
gering, kemudian ada tanda-tanda meninggal, ulah diasupkeun ka rumah sakit non muslim. Karena di sana itu ada juga petugas yang membimbing, bisi paur bisa dibimbing ku lain. Coba kan mereka mah bisa wae. Oh iya kesempatan orang yang ngapirkeun iya ustad atau ngapirkeun loba RS Umi alus tah. Datang ke RS Umi, tiap ieu aya murotal. Kemudian ada bimbingan, ketika sakaratul maut dibimbing, ada petugas pembimbing. Ulah dah, di urang loba rumah sakit Umi aya, rumah sakit Islam aya. Ulah misalnya ke rumah sakit punten ya mah. Sebutkan saya dah. Siloam misalnya, Siloam tah. Kemudian rumah sakit di Bandung itu ada namanya rumah sakit di Bandung aya tah. Rumah sakit naon tanu Dago mah Hasan Sadikin. Enggak ada Beremius itu bahaya tuh. Jadi ulah dah di urang aya alhamdulillah tah. Rumah sakit Umi deukeut. Kemudian yang ketiga, Allah akan menyelamatkannya dari azab. Ini yang kedua ya. Allah akan menyelamatkannya dari azab kubur. Kemudian yang ketiga, Allah akan memberikan catatan amalnya ke tangan kanan. Hati-hati tak, ketika kita mendapatkan catatan tangan kiri, berarti malaikat atid ya yang memberikan tangan kiri. Jadi yang jangan sampai ketika kita melaksanakan sholat, ketika kita menjaga sholatnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan catatan amalnya di tangan kanan. Ayat tadi surat Ar-Rahman. Ar-Rahman atau surat apa ya, tentang pemberian amalan di tangan kanan, jangan sampai tangan kiri. Kemudian yang keempat, Allah akan memberikan keselamatan dengan dia akan melintasi jembatan Sirat secepat kilat. Secepat kilat. Karena katanya ini riwayat, jadi jembatan Siratal Mustaqim itu tipisnya tipisnya itu 7 rambut di belah 7 katanya, rambut di belah 7. Kemudian yang kedua penuh dengan gerigi, kemudian panas karena di bawahnya ada neraka jahanam, api neraka, panas, kemudian tipis, kemudian yang ketiganya itu penuh dengan gerigi yang tajam, sehingga ketika kita berjalan, orang-orang yang tidak diselamatkan oleh Allah itu lempang ke lalaunan, kemudian nincak yang bergerigi berdarah-darah. Anu ngagalantungan ya. Jadi sisakan seperti itu. Sok baca dina cerita-cerita tentang azab kubur, tentang jembatan Siratal Mustaqim, ngagantung aya nu ngagantung. Aya nu ngagantung teh hicing teu bisa hayang nepi teu nepi. Aya nu ragrag, aya nu anyar nincak geus ragrag, aya nu tengah-tengah ragrag, aya nu arek nepi selain kade ragrag ka jahanam. Karena di bawahnya ada neraka jahanam. Aya nu dikisahkan misalnya aya nu naik onta, aya nu naik kambing atau embe atau domba atau hewan yang dikurbankan. Gibas misalnya. Ada yang akan melintasi jembatan Siratal Mustaqim, jembatan Sirat secepat kilat. Siapa dia? Yaitu orang yang menjaga sholatnya. Menjaga sholatnya apa? Tidak hanya akimi sholat, tapi bagaimana sholat itu sesuai dengan rukun-rukun sholat, dengan syarat-syarat sah sholat. Kemudian diawali dengan wudhu yang sempurna. Ulah sembarangan. Urang tileleutik belajar tentang sholat, tileleutik urang sholat, cepet awal mana sholat, tileleutik urang ke sholat. Jadi hafal, Fatihah hafal. Al-Fatihah itu rukun, bukan masalah hafalnya, tapi mahrojid hurufnya harus benar, rukun sholat. Rukun itu tidak boleh ditinggalkan. Kecuali sunat misalnya, sunat abad atau sunat hayat. Sunat abad misalnya kunut. Bila mana tidak kunut, Ahlussunnah wal Jamaah itu sujud sahwi, sunat abad sunat. Urang mah teu kudu salat, teu kudu kunut, teu kudu naon salat subuh asas, Fatihahna bener, rukunna bener, sujudna bener gitu. Ini yang keempat.
Jadi orang yang menjaga sholatnya dia akan melintasi jembatan sirat secepat kilat bilbar, cepat kilat. Jadi kanyawan tah misana ya misana jamaah Masjid Nurul Hadis babarengan. Bukan jamaah lah. Warga RW 2 babarengan melintasi jembatan Siratal Mustaqim, jembatan sirat. Si ieu mah brak cepet nepi ka itu. Nu lain jadi lamun misana babarengan gitu ngelintasi jembatan Siratal Mustaqim. Sa RW 2 di akhirat kelak babarengan. Misalnya si A mah geus nepi ka ditu. Si B mah ngagalantungan keneh nu hiji deui mah sieun. Aya nu hiji deui geus ragrag manten karage salengkah. Tapi nu hiji deui mah geus aya di ujung surga. Karena berarti dia menjaga sholatnya pada saat hidup di RW 2 misalnya. Untung gitu. Coba lalu misalnya dihijikeun sakelompok-kelompok RW 2 berangkat tanya tah si ieu ngajaga sholat teu na. Untung ya. Untung teu dihijikeun gitu, lamun dihijikeun suwe pan di bejaan kudu ngajaga sholat sia mah. Kan gitu. Tapi henteu ngalakukeun. Unjur makola wala tanjur mankola. Sarua sebenarnya nu disampaikan ku ustad-ustad terkenal. Ku Buya Ar-Razi, ku Ustad Adi Hidayat, Ustad Abdul Somad sama yang disampaikan kitabnya sama. I'anatul Ibad, kemudian Fadilatul Ammar sama. Tapi mereka mah diberi kekuasaan Allah, apal. Namun saya mah kudu dibaca, mereka mah hafal isi kitab. Contoh misalnya Gus Baha. Gus Baha itu kitab kuning mah kadaharana lah. Gus Baha dia hafal kitab kuning Kifayatul Ahyar tentang fikih. Urang mah Safinatun Najah kita apal-apal. Safinah anu pikina pikih yang dasar lah. Buku kitab pikina dasar. Kemudian parabot, nahu sorob. Mereka mah hafal, urang mah. Makana tiap ieu disebutkan. Kemudian misalnya asbabun nuzul kumaha kunaon ikro itu bukan hanya bacalah. Kemudian kenapa ada huruf majreha huruf imalah bismillahi majreha wa mursaha kunaon lain tulisanna kan ro majroha tapi kunaon imalah eta kan parabot. Jadi itu. Kemudian yang terakhir dia akan masuk surga tanpa hisab. Jadi yang kelima, 5 perkara Allah akan memberikan keistimewaan atau memberikan karunia bagi orang-orang yang menjaga sholatnya. Yang kelima itu adalah akan masuk surga tanpa hisab. Ngeunahnya masuk surga tanpa hisab. Nah, tekudu. Jadi yang pertama nu jaga sholat moal naon teh hatena pasti tenang. Sok we tingali dina wajahna we nu sok wudu mah lah dina wajah kaciri arek hideung ge tapi lamun wudu mah cerah bercahaya tapi jelema bule tapi tara wudu uleumeuh empoh we jelema ieu bodas gitu uleumeuh. Karena jangan salah, air wudu dengan air biasa itu berbeda karomah, berbeda keberkahan. Air wudu ketika kita mencuci tangan ada doanya. Cuci tangan itu sunat, itu bukan wajib, bukan rukun. Rukun sholat itu diawali dengan niat, kemudian mencuci muka. Kalau kemudian yang terakhir itu tartib itu berurutan. Kemudian tidak boleh diselangi dengan pekerjaan yang lain. Misalnya cuci muka, kemudian tangan, setelah tangan urang ngobrol tidak boleh, atau urang tamakana hati-hati lamun misalna anu make gayung sok ge gayung kete nyokot lah emberna poho
caina ieu. Makana kita mah alhamdulillah berkah kenang kamari tak keur poe naon dah. Poe Sabtu cai ucai. Oh alam karena apa? Padahal mah ini tidak ada masalah. Air cai mah ngogolontor di hadapan masjid ieu mah. Tapi keur Sabtu saya sholat ucai, tapi di dia mah aya nu ieu mah. Oh alam eta. Tapi asar pinuh gitu aneh. Kunaon eta? Padahal di luhurna pinuh saya luhur cai pinuh. Teuing aya mampet teuing nenting Gusti Allah meureun eta. Iya, loba nu ieu aya. Tapi nu belah dia pada satu jalur aya nu belah nu luhur. Oh alam bisawab. Jadi ada 5 perkara bagi orang-orang yang menjaga sholatnya itu Allah akan berikan keistimewaan. Yang pertama adalah saya ulangi, yang pertama Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesempitan hidupnya. Yang kedua Allah akan menyelamatkannya dari azab kubur. Allah Subhanahu wa taala yang ketiga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan catatan amalnya di tangan kanan. Kemudian yang keempat dia akan melintasi. Jadi orang tersebut yang menjaga sholatnya akan melintasi jembatan Sirat secara kilat. Dan yang terakhir orang yang menjaga sholatnya akan masuk surga tanpa hisab. Dalam satu riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menyia-nyiakan sholat, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengazab dengan 15 siksaan. Ini perlu dicermati ini. Orang yang menyia-nyiakan sholat, nyia-nyiakeun teh di sini bukan meninggalkan, menyia-nyiakeun, melalaikan sholat. Allah akan mengazabnya dengan 15 siksaan. 6 macam siksaan akan ditimpakan ketika di dunia. Yang 6 itu apa? Nanti akan kita bahas. 6 siksaan di dunia. Jadi ada 15 siksaan Allah akan azabkan. Yang pertama, 6 macam siksaan akan ditimpakan ketika di dunia. 3 macam siksaan ketika mati, 3 macam siksaan ketika di alam kubur, dan 3 macam siksaan ketika bangkit dari kubur. Jadi Pak Nazar sering ini bacakan. Hidup di dunia sebentar saja, sekedar mampir, sekejap mata. Itu kan? Apal eta unggul saya pada unggal poe ngadengikeun. Nah itulah. Jangan terpesona, jangan terpedaya gitu kan. Nah, akhirat nanti tempat pulang kita. Ya Allah eta teh nasihat eta teh. Uduh ngaganggu ieu aing keur sare anyar ge balik cenah. Panaja jam 4:05 pasti jam 4:05 tah. Jam 4:05 aing anyar balik padahal mah tahan heula terus salat gitu. Keng geus salat mah memang tidak boleh setelah salat subuh tidur. Tapi lamun misalna karena dia kerja capek, ini punten ieu mah kepada para jamaah warga RW 2 lamun kaganggu engke di yaumil akhir we urang tanggung jawabna lah. Diraksa engke Pak ieu saya sok salat udah. Duh, Nazar ngagandengkeun gogoakan, ahok-ahokan. Ahok-ahokan harus teuing. Di masjid nu lain leuwih harus malah. Kita dengar masjid mana tah nu harus wae tah? Anu salat anu azan teh ti heula wae tah. Ting bener ting teu. Jadi kamari punten ieu mah. Beda 2 menit nya, udah 2 menit. Ting urang anu telat, ting itu nu cepet gitu. Aya. Saya kamari ke salah satu masjid. Pantesan cepet wae. Ting panajana lambat, ting nangguan si Ami ajan. Ting nangguan, di sini pas, memang benar. Jamna pas padahal pabrik teh sarua ti si Iman Sah. Jadi para jamaah sekalian balik lagi, ada 6 siksaan ditimpakan ketika di dunia. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan mencabut keberkahan umurnya. Panjang umur tapi tidak berkah, percuma. Ya. Kan kita kan pengen Allahumma tawil umurana bil barkah.
Ya Allah, panjangkan umurku dengan keberkahan. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan ciri-ciri kesolehan dari wajahnya. Nah, itu kan kebukti cek saya teh. Cok tempon sok salat jeung teu salat, tingalikeun dijieun na foto we sakasep-kasepna nu sok nu tara salat mah uleumu. Karena dia tuh tidak terbasuh dengan air wudu. Beda air wudu dengan air biasa. Air wudu sebutan ke cai wudu. Cai wudu kan syarat-syaratnya ada. Suci mensucikan, kemudian cai wudu hujan bisa pakai cai wudu. Kemudian hati-hati tah. Orang di beberapa tempat punten di mah, terutama di pesantren atau di tempat-tempat itu wudu nate dikulah nate saeutik geus itu kotor. Saya pernah nyantri di Rancamaya, wuduna cek saya teh kaget di Kobong. Cek saya di dieu hanya kasih ngana si Isan. Urang tara biasa ieu wudu di dieu. Bagus cenah di dieu we teh deui. Aduh cek saya teh. Geus kitu nyeuseut di dinya. Segala macam di dinya, wudu di dinya. Bukan kita ini karena kita biasa ini kan wudunya nih. Tapi aya ketok salah tah aya tah. Anu geus wudu teh ngalewatan cai kubangan teh tah ngubah suku hati-hati eta mun bisa mah ulah bisa wae eta ketika aya nu datang kana eta sok aya kobak leutik tah kalau tahun mengalir kayaknya tapi anu teu ngalir kobak bisa wae anu anyar datang arek wudu maena teh sukuna bisa wae nincak naon kadinya heula terus urang geus wudu kadinya deui gitu aya nu kitu kecuali tahun itu ngalir ya. Kadang-kadang tahun orang asar kadinya tiris. Tapi enak dibangun Pak Haji. Lantai satunya tidak bisa digunakan. Sekarang sholatnya di lantai 2. Enggak sekarang sih minggu kemarin, enggak tahu sekarang geus beres can. Lagi dibangun. Makanya kayak orang jalan-jalan ami ya ke tahun. Sholat. Amin. Kemudian yang ketiga, seluruh amal solehnya tidak akan mendapatkan ganjaran dari Allah. Kunaon? Karena yang pertama kali dihisab itu adalah sholat. Bila mana sholatnya baik maka amal soleh yang lain akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi lamun teu sholat, seluruh amal solehnya tidak akan mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini benar adanya. Ini sabda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tengah bohong. Wah bagusnya bisa anak. Ini kitab Fadilatul Amal, kitabnya para ustadz. Di dalamnya itu terkandung hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang hasan, tidak ada hadis dhaif di dalam kitab Fadilatul Amal. Hadis dhaif itu salah satunya adalah luruskan dan rapatkan saf dan barisan. Karena lurus dan rapatnya saf dan barisan itu salah satu kesempurnaan sholat berjamaah. Eta dhaif sebetulnya mah. Tapi halus eta, tapi dhaif. Tapi dhaif-dhaifna hadis itu kan kita mah bukan muhadis, bukan orang ahli hadis, sampaikan aja. Ulah gedeng-gedeng dhaif, gedeng-gedeng hadis palsu misalnya. Padahal gedeng-gedeng bid'ah. Seluruh amal solehnya tidak akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga. Jadi 6 siksaan di dunia. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengangkat doanya ke langit. Jadi kunaon orang lamun tapi anehnya ngarana istizraj. Istizraj itu adalah kesenangan yang Allah berikan walaupun dia tidak dekat dengan Allah. Jadi misalnya sholat tara, puasa tara, zakat sholat tara lah, tapi manehna teh senang hirupna. Eta istizraj. Istizraj itu kalau teh seueuh aing diberi di dunia maneh kesenangan. Padahal ada dalam Al-Quran itu ada istidraj. Jadi diberikan kesenangan walaupun dia tidak denganku, kata Allah. Aku berikan, padahal sesungguhnya aku berikan siksaan. Karena dia itu hanya senang di dunia dan tidak akan senang di akhirat. Itu nama istidraj. Sholat tara tapi beunghar, anu sok sholat sia sholat tuh. Istidraj namanya. Jadi nu senang walaupun dia tidak dekat dengan Allah. Dia orang Islam, tapi dia senang hirupna, tapi tara sholat. Nu ditepok orang dan Allah juga yang lain pun meyakini dia tara sholat tapi beunghar.
Ada di dunia unggul. Walaupun Allah Subhanahu wa taala akan memberikan siksaan orang yang melalaikan sholat, orang yang menyia-nyiakan sholat, yang keempat itu adalah tidak akan diangkat doanya ke langit. Para jamaah sekalian, saat terdekat Allah dengan hambanya itu adalah pada saat sujud di sholat. Sujud pada saat sholat itu adalah saat dimana aku dekat dengan hambaku. Makanya pada saat itu teh doa. Ulah tiap sujud ngadoa lila teuing, sujud terakhir we ngadoa mah. Tambahan doa maksudnya. Tambahan doa. Kemudian yang kelima, seluruh makhluk di dunia akan mencercanya. Teu nyaho we, dicibir, dipoyok ku tangkal. Gagah we. Janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong, ada dalam Al-Qur'an. Sombong, sholat tara. Bayangkan dengan salah satu imam, yaitu Imam Malik bin Anas. Kan ada Anas bin Malik, ada Malik bin Anas. Kalau orang Arab tuh gitu ya. Jadi Anas bin Malik itu yang sama hidupnya dengan baginda Rasulullah SAW. Tapi Malik bin Anas itu cucunya kebaraha dari Anas, namanya Malik bin Anas. Imam Malik itu bin Anas. Itu lamun misana ka Mekah itu teu make sendal. Karena dia takut orang yang dekat dengan Allah, sok salat, kemudian ahli agama, sieun dicerca oleh makhluk-makhluk Allah yang lain. Kan makhluk Allah lain jelema unggul. Jin ge makhluk Allah, tanaman tumbuhan makhluk Allah, mencerca dia yang melanyanyakan salat. Coba lamun ngadenge suara tangkal, urang gelempang beungeut sia tara salat. Urang kan pasti urang sieun datang ka dieu aya jurig tara salat sia. Kabae. Untung telinga kita itu diberikan kemampuan oleh Allah, diberikan keistimewaan oleh Allah, tidak mendengar suara-suara yang gaib. Padahal sesungguhnya hewan yang tidak henti-hentinya bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir kepada Allah itu adalah semut. Maka ada beberapa orang itu yang sengaja memberikan makanan semut, gulana disimpan, karena makhluk Allah yang senantiasa tidak lepas untuk bertahmid, tahlil, takbir itu adalah semut. Berjamaah mah nama. Istilah lamun poho si semut teh sok di aya semut anu sok ngegel nu hareupna teh. Eta teh katanya itu karena yang di depan itu lupa untuk bersolawat, lupa bertakbir, tahmid, tahlil atau menyebut asma Allah. Sok aya pan. Jadi semut itu kan sok sebenarnya ngising ya teh penanda. Gitu. Coba kabayang di sini dikatakan Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan seluruh makhluk di dunia akan mencercanya. Lamun urang diberi kemampuan ngadenge kos Nabi Sulaiman, ngadenge bahasa binatang. Ketika misalnya ada orang gelempang aya ucing, sia tara salat. Jadi jelema tara salat. Kabayang tara ucing ngomong gitu. Kadenge ku urang. Urang datang ka dieu, aya sireup ngomong gitu. Hayam ngomong, sia eleh ku aing. Aing mah geus ngongkorongok. Sia mah sare keneh. Aing mah geus takbir, tahmid, tahlil. Jadi salatnya mereka juga salat. Mereka juga ibadah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak berbuat dosa. Dosana kumaha hayam? Hayam dosana naon coba? Paling ngalalakianan betina nu lain. Tapi itu mah kan hewani. Makanya kita kalau misalnya tidak bisa menahan hawa nafsu, syahwat seperti hewani kita nafsu hewani. Kemudian yang keenam, siksaan bagi orang yang menyia-nyiakan sholat di dunia, dia tidak akan mendapatkan bagian dari doa orang-orang solihin. Pan urang mah nya ngadeugeutan. Orang-orang solihin, ulama deugetan kurang minta doa tapi mana tara sholat. Untung teu dicarekan eta ku. Sia sholat tara cenah. Ingat, ada 6 siksaan di dunia. Jadi maneh moal bisa
narima doa, tidak akan diijabah walaupun saya itu orang soleh, solihin, para wali misalnya doa maneh sholat tara gitu. Jadi 6 siksaan yang Allah akan timpakan kepada orang yang menyia-nyiakan sholat itu di dunia. Adapun 3 macam siksaan yang akan ditimpakan ketika mati, ketika wafat, ketika sakaratul maut. Yang pertama ada dia akan mati dalam keadaan hina. Tara sholat akan mati dalam keadaan hina. Dia akan mati dalam keadaan lapar. Lapar nanum paeh. Jadi nu tara sholat sebutnya paeh nya. Karena kan tara sholat gitu. Paeh lah geus lah. Kasar amat paeh. Dia akan mati dalam keadaan lapar. Jadi laparna lain lapar kurang lain. Laparnya itu. Kemudian dia akan mati dalam keadaan haus, sehingga walaupun dia diberi minum air seluruh samudera di dunia tidak akan bisa menghilangkan kehausannya. Sok loba anu punten deh malah ngomongkeun nu sakartul mah sok aya nu ngap-ngapan, aya nu ngelel, aya nu naon, aya nu seuri nih nya, geus mah teh seuri. Imam tadi Madinah atau di mana tah? Syekh. Salah satu syekh salah satu syekh di Suriah meninggal tersenyum. Contohlah kecil bagaimana senyumnya Ajikra teh Arifin Ilham eta senyum eta. Insyaallah hayang teh urang insyaallah husnul khotimah amin ya rabbal alamin. Matina hina, kemudian lapar, kemudian haus, walaupun seluruh samudra itu diberikan kepada dia tidak akan menghilangkan hausnya. Ini yang 3 hal siksaan ketika mati. Yang terakhir saja sebentar. Adapun 3 siksaan yang ditimpakan di alam kubur. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan menyempitkan kuburnya dan menghimpit tubuhnya sehingga tulang-tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilangan. Kajepit. Urang ngadoa, ya Allah, lapangkan luaskan kuburnya, tapi mana tara salat. Karena di sini di dalam kuburnya dia akan disempitkan kuburnya, dihimpit tubuhnya sehingga tulang-tulangnya itu akan bersilangan. Kemudian yang kedua, api akan dinyalakan di alam kuburnya dan dia akan diguling-gulingkan ke dalam baranya siang dan malam tiada henti. Jadi gugulitikan kos kambing guling lah diputar gitu. Kos kambing guling dibakar. Allah alam, ya Allah ya Rabbi. Mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, kita dijaga sholatnya. Kita jaga sholatnya. Kemudian Allah Subhanahu berikan kesempatan kita selalu untuk melaksanakan sholat, mendirikan sholat. Yang terakhir, macam siksaan yang akan ditimpakan di alam kubur. Allah Subhanahu akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Ukro. Kedua mata ular terbuat dari api, kukunya dari besi, panjang setiap kukunya sepanjang sehari seperjalanan. Ular itu akan memetik, saya adalah Suja'ul Uro. Tuhan telah memerintahkan aku untuk menderamu karena kamu telah menyia-nyiakan sholat subuh hingga ke waktu zuhur. Kemudian dari sholat zuhur hingga ke asar, sholat asar ke maghrib, kemudian sholat maghrib ke isya, kemudian sholat isya ke subuh karena kamu telah menyia-nyiakan semua sholat 5 waktu yang telah aku perintahkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Sieun keur masorangan, urang di rumah Pak Haji Nudin ge kamari aya ieu, urang di imah gesieun bisa wae di imah urang aya orai. Engke keur masorangan sempit di alam kubur aya orai anu matana teh dina api, taringnya itu dina besi, menghampiri urang arek nyiksa ngabeulit. Keur mah pertama urang diguling-guling geus kambing guling dina bara api, aya orai. Teuing orangna sagede kumaha? Orai kasur mah leutik, orai Sujaul Akro. Penggede-gede orai. 3 macam siksaan yang akan ditimpakan pada hari kiamat ketika dibangkitkan dari kubur. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk menarik orang itu hingga ke neraka jahanam dengan wajah terseret. Kemudian yang kedua, pada hari hisab, yaumul hisab, Allah akan memandang dia dengan pandangan murka sehingga rontoklah daging wajah orang tersebut. Yaumul hisab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang ketiga menghisabnya dengan hisab yang sangat keras.
tiada keringanan sedikit pun baginya selama-lamanya, sehingga Allah masukkan ke dalam neraka yang menumpuknya, yang merupakan seburuk-buruknya tempat. Neraka itu seburuk-buruknya tempat. Yang terakhir tiga hal, bahwa pada wajahnya akan tertulis 3 baris. Di wajahnya nih, wajahnya orang yang tidak sholat. Wahai orang yang menyia-nyiakan sholat, wahai orang-orang yang menyia-nyiakan haknya Allah, wahai orang yang dimurkai Allah, pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat Allah karena kamu telah menyia-nyiakan haknya di dunia, yaitu sholat. Auzubillahi min dzalik. Para jamaah sekalian, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman dan Islam, kita diberikan hidayah dan inayah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesehatan lahir maupun batin, sehingga kita bisa menunaikan hak-haknya Allah, kita bisa taqarrub ilallah, kita bisa mendirikan sholat, dan kita bukan golongan orang-orang yang melalaikan dan menyia-nyiakan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Aqimi sholat wa atuz zakat warka'u ma'roki'in. Firman Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kurang lebihnya mohon maaf bila mana ada hal yang kurang berkenan. Yakinlah bahwa yang saya sampaikan ini ada dasarnya, bahwa hanya orang-orang yang sempit hatinya, hanya orang-orang yang tutup hatinya, orang-orang yang mati hatinya, yang tidak mau mendengarkan nasihat dari siapapun, nasihat kebenaran dari orang lain, walaupun itu dari anak kecil. Bagaimana Imam Syafi'i itu sampai menangis ketika dibilang oleh anak kecil, "Hei Syekh, saya ini hanya akan terjatuh karena saya menggunakan terompah yang salah. Tetapi Anda, ya Imam, ya Syekh, Anda akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kemurkaan ketika ilmu-ilmu kau itu dimanfaatkan untuk kesalahan, dimanfaatkan untuk ketidakbenaran." Sehingga sampai menangis Imam Syafi'i mendengar nasihat dari anak kecil. Oleh karena itu, jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi dengarkan apa yang disampaikan. Wallahu a'lam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi'udnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi'udnil khatimah. Allahumma salli wa sallim wa barik